Nah, peradilan itu berarti mekanismenya itu dia mulai dari penyidikan sampai pada pelaksanaan dari putusan itu sendiri. Sebenarnya itu. Jadi ketika ada orang yang kemudian ditetapkan jadi tersangka, jadi memang jadi ketersangkaan itu harus berdasarkan pendekatan yang rasional sebenarnya. Makanya ada di sana ada satu prinsip itu namanya rasionable rationable suspected. Artinya persangkaan yang rasional. Nah, persangkaan yang rasional itu maka dia harus tunduk pada apa? Minimal dua alat bukti. Jadi kalau kita baca pasal 1 angka 5, kita baca pasal 1 angka angka apa? Ya angka 28, terus contohnya pasal pasal 1 angka 31, itu semua mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti. Minimal ada dua alat bukti. Begitupun kalau kita merefer pada pasal 90 KUHP juga sama sebenarnya. Penetapan tersangka telah dilakukan oleh penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup. Nah, alat buktinya harus alat bukti sah. Itu satu. Yang kedua begini, ada suatu prinsip namanya audi et alteram partem. Audi et alteram partem itu maksudnya dia memberikan keseimbangan tuh antara pihak JPU maupun pihak terdakwa dan PH-nya. Jadi memang ada keterbukaan di sana, ada keterbukaan kaitannya orang ini ketika didakwa kemudian dia dituntut. Itu peradilan itu harus fairness, dia harus fair, harus bisa memastikan kaitannya dengan dakwaan itu sendiri, sangkaan itu sendiri. Jadi orang nggak bisa disangka begitu aja, didakwa begitu aja, kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi dia punya hak untuk bisa mengakses seluruh alat bukti itu, termasuk tadi kita diskusi kaitannya dengan apa namanya, teman-teman diskusi kaitannya dengan CCTV dan sebagainya kan. Nah, CCTV itu mestinya dapat diakses juga oleh apa? Oleh terdakwanya. Karena apa? Karena berdasarkan CCTV itu kan kemudian memang terdakwa ini kan dihadirkan sebagai tersangka lalu kemudian didakwa kan. Ya, Nah, itu jadi pertanyaan Bang Rakyat tadi itu sangat relevan. Nah, relevansinya ke sana. Harusnya dia mampu juga untuk mengakses CCTV itu. Karena kan ada pemberkasannya kan? Pemberkasannya. Jadi itu sebenarnya sih, sebenarnya. Memang KUHP ini, kalau kita bicara due process of law itu sebenarnya pendekatannya itu dia lebih berpihak pada tersangka maupun terdakwa. Sebenarnya begitu. Maka muncullah itu pra peradilan itu. Muncullah itu pra peradilan itu. Ketika ada penahanan, penangkapan, atau bahkan penetapan tersangka yang tidak benar, maka dapat dilakukan pra peradilan. Pra peradilan itu dia lebih pro kepada tersangka ataupun ya kepada tersangka. Begitupun kalau kita baca seluruh KUHP itu, memang itu untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi siapa? Hak asasi tersangka, terdakwa, ataupun nanti terpidana. Itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya, hak apa yang kemudian dimiliki oleh apa namanya terdakwa hari ini, sebenarnya dia punya hak untuk kemudian mengakses seluruh alat bukti itu, harusnya begitu. Cuman memang dalam konteks praktek memang banyak hal yang terjadi memang seperti ini kan. Ah, Artinya hak-hak mereka itu kemudian dibatasin bukan dibatasin oleh undang-undang tapi dibatasi oleh institusi. Itu yang menjadi problematik sebenarnya. Itu sih Bang. Jadi kalau Bang Nelson tanya ya sebenarnya itu haknya itu kemudian untuk kan ketika dia dituntut kaitannya dengan tadi ada pertanyaan harusnya kan mampu diakses ya. Di mana titik koordinat dia saat itu harusnya kan bisa ke sana kan. Tapi kok itu nggak dilakukan, memang kembali lagi artinya ada hak ada kewenangan. Kalau dia punya hak tapi dia nggak punya kewenangan, kewenangannya itu ada pada penyidik. Itu problematiknya. Penyidik mau nggak kemudian menggunakan kewenangannya untuk kemudian melakukan investigasi lebih lanjut. Untuknya di situ, untuknya di situ. Nah, itu sama juga dengan PH. PH ini cuma punya hak tapi dia nggak punya kewenangan jabatan, karena kan bukan jabatan dia. Nah, kewenangan jabatan itu diberikan oleh undang-undang. Cuman ketika ada nama-nama yang muncul harusnya dapat diobservasi langsung oleh penyidik. Karena itu merupakan kewenangan. Contohnya kayak tadi. Mestinya kan dengan kondisi seperti ini bisalah kemudian penyidik itu berkoordinasi dengan provider ataupun apalah itu ya. Yang kemudian untuk bisa memastikan bahwa alibinya Ririn itu bisa nggak diterima. Karena dengan pendekatan seperti itu saya kira akan lebih mudah kan. Kalau misalkan nanti provider menyatakan bahwa oh enggak titik koordinatnya itu pada saat itu dia di sini bukan di sana. Berarti sangat mudah untuk mematahkan alibinya si Ririn kan. Nah, kan katanya dia di asrama ya, katanya dia di asrama. Tapi berdasarkan katakanlah ada informasi dari provider itu, berdasarkan permintaan dari penyidik, lalu dinyatakan bahwa oh bukan si Ririn ini bukan di asrama, tapi dia ada di TKP. Berarti kan apa yang disampaikan oleh Ririn itu semua terpatahkan. Nah, itu.
Cuman memang yang punya kewenangan untuk meminta itu dan sebagainya ya penyidik. Kalau PH nggak bisa. PH tuh memang dia nggak punya kewenangan untuk itu. Itu masalah di Indonesia. Berbeda kalau di negara-negara common law. Kalau di negara-negara seperti semacam apa namanya Amerika dan sebagainya, CCTV itu setelah diobservasi sama penyidik, itu langsung diserahkan ke PH, Mr. G. Hmm. Diserahkan lagi ke PH. PH juga melakukan observasi itu, observasi. Jadi dikirimkan. Jadi memang ada keseimbangan di sana. Bukan hanya penyidik, tapi PH juga kemudian melakukan observasi. Kalau misalkan ada, katakanlah ada rekaman dan sebagainya kan. Jadi mereka sama-sama melakukan riset. Riset itu akan dijadikan bahan argumentasi ketika pembelaan dan tuntutan nanti di pengadilan. Bagaimana caranya antara kedua pihak ini nih? Katakanlah kalau misalkan presentasinya dari JPU kemudian lebih meyakinkan juri, ya berarti hakim bisa sampai pada pernyataan guilty-nya. Begitupun sebaliknya. Itu sebaliknya. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya KUHP itu sudah memberikan instrumen tentang itu, tapi memang di level praktek itu nggak dilaksanakan. Itu masalahnya. Itu masalah di kita ya. Contohnya ini kita lagi diskusikan kaitannya dengan itu kan. Ada kewenangan yang kemudian harusnya dilaksanakan dengan maksimal, tapi kemudian ya itu tidak dilaksanakan secara profesional. Akibatnya sampai di pengadilan pemeriksaan jadi berantakan. Sekarang Iya. ini kan berantakan kita lihat nih. Nah itu kan itu sih Bang Ya. Nelson. Bang Nelson, oke. Salam Prof. Terima kasih Bos. Pencerahannya sangat jelas. Oke. Terima kasih Prof. Ada Bang Ai, selamat pagi. Ini Bang. Pagi semuanya, Prof. Iya, iya. Selamat pagi Bang Aismi. Matahari baru terbit ini, selamat pagi ya. Silakan teman-teman. Sudah. Selanjutnya Jelita. Tidur lagi nih Jelita ini. Silakan rakyat sudah ngintip-ngintip nih, ya rakyat. Oke, makasih Mas Haji. Tentang bercak darah ya. Nah, pengambilan sampel untuk bercak darah ini kan kapan ya, Mas Haji? Itu nanti tanggal 17 Bang Rakyat, nanti di hasilnya itu kalau DNA. Ya, pengambilan sampelnya kapan, Mas Haji? Kemarin waktu rakyat tidur diambil. Gitu ya. Kemarin itu pada saat sidang sebelumnya ini Bang Rakyat. Oh iya, oke. Jadi bukan saat sekitar ke eksekusi ya, bukan saat polis lain TKP ya. Nah, itu kan sudah terjadi namanya DNA ya. Itu kan materialnya biologis ya. Ada protein-protein di sana. Apakah memang masih wajar ya, masih logis ya? Ini kan kita perlu bioforensik ya. Apakah masih wajar hasil sudah pembusukan banget itu mah, mungkin udah hancur menjadi asam amino itu tetes darah yang barusan diambil udah 10 bulan begitu. Bagaimana menurut teman-temannya? Bagaimana pandangan Prof? Oke. Nah, Kalau itu kayaknya Mr. G itu. Mr. G kalau saya nggak punya saya nggak punya pengetahuan soal itu sebenarnya sih. Tapi kalau itu mungkin Mr. C, karena Mr. C kan artinya pernah jadi penyidik juga, jadi punya pengetahuan lah soal itu. Itu Mr. C, kira-kira Mr. C. oke. Dengan berat hati saya harus menjawabnya nih Pak Rakyat, karena sudah bukan tugas kita juga ya. Jadi gini, begitu dinyatakan oleh Priyo bahwa ada TKP baru, maka disitulah ada berbondong-bondong ke situ. Disampaikan kepada hakim bahwa tim Inavis sampai datang ke TKP itu. Hakim menanyakan kepada tim Inavis, apa yang Anda temukan? Nah, kami menemukan adanya bercak darah di 7 titik.
Hakim menanyakan lagi, itu benar darah manusia? Si Inafis mengatakan, darah manusia. Apakah itu darah budi? Coba dicek secara DNA. Nah, terkait lamanya, namanya darah itu masih bisa Pak dilakukan dengan alat bisa. Berarti 9 bulan ya, 9 bulan adanya bercak darah itu di situ dilakukan tes DNA bisa. Nah, kenapa di tes DNA? Untuk memadukan apakah darah yang sebelumnya itu kan ada itu diambil tuh yang 9 bulan yang lalu ada dengan darah yang kering itu ya, dengan yang kering itu sejenis atau tidak. Kalau sejenis berarti itu dinyatakan sebagai budi. Ya, identik ya. Kalau identik dinyatakan sebagai budi. Kalau dinyatakan sebagai budi, maka diyakini itu ada TKP di situ. Itulah yang jadi masalah sekarang ini. TKP kedua itu belum bisa dibuktikan sepanjang belum ada hasil dari tes DNA. Tujuannya tes DNA itu hakim ya itu untuk mengetahui itu. Apakah benar ada terjadi TKP kedua? Kalau benar TKP kedua repot amat. Mana ada tuh TKP pertama gotong lagi ke sana. Repot itu. Makanya hakim menanyakan, silakan tes DNA. Kalau benar tes DNA bahwa ada darah di toko, itu darahnya siapa? Kalau darahnya Budi berarti identik, berarti benar ada namanya TKP kedua. Ngono loh Pak Rakyat. Ya, makasih Mas Suci. Oke, Pak Rakyat. Makasih. Silakan yang lain. Ada ini Bang Ai, selamat malam Bang Ai, silakan. Malam Mr. Ji, malam semuanya. Ya, langsung hasil analisa. Hasil analisa, sebenarnya analisa saya, temuan hari ini tepatnya. Nah, temuan. Tadi ada yang ngejapri saya, ngasih tahu nomornya Ririn yang disebut sama Pak Tony di pengadilan waktu itu ya. Lalu iseng tuh, saya coba WA, ternyata aktif WA-nya. Aktif, tapi last scene-nya Sabtu. Wah, itu Kan bisa bisnis account. habis itu bisa itu berarti katanya mati sendiri. Bukan, kan ke logout di HP-nya Ririn. Nah, SIM-nya kan hilang. Mungkin dipakai di HP lain. Ada dua kemungkinan sih, tapi kalau kemungkinan kedua ini yang agak ini, nanti kedua dulu ya. Kemungkinan pertama kan itu, bahwa SIM-nya itu diambil sama orang lain, lalu dipasang di HP orang lain, kemudian didaftarkan. Jadi mungkin ke logout-nya juga karena kedaftar di HP lain. Jadi ketendang otomatis yang di HP Ririn. Bisa juga itu kan. Nah, skenario kedua, normal nih ya, skenario normal ya. Kalau katakanlah kan Ririn itu tidak membayar ini ya, nomor itu ya, istilahnya ya. Nomor itu tidak diaktifkan sama Ririn nih. Kalau nggak salah aturannya operator itu kan berarti 30 hari setelah expire itu dinyatakan bukan expire dulu ya, apa istilahnya itu? Masa apa itu? Masa tenggang 30 hari, lalu masa expire 30 hari, habis itu masa apa itu istilahnya? Churn. Kok lupa istilahnya ya Allah. Itu 6 bulan. Berarti kan 8 bulan. Baru akhirnya dijual ulang, di recycle. Jadi masuk ke bulan ke-9 baru recycle di sisi operator. Nah, ini kasus 9 bulan. Ada kemungkinan kedua itu dibeli, jadi nomornya dijual, kemudian dibeli orang lain. Begitu, Mr. Z. Oke, itu juga bisa dicek kok dengan teknologi sekarang kan bisa. Ke operator sih pertama. Kalau saya yang pertama di operator, apakah itu pernah
pernah berganti kepemilikan. Karena kan kalau churn kemudian di recycle itu kan artinya ada terdaftar sebagai nama baru. Ya, Heeh. Jadi atas tinggal nama dicek orang lain. kepemilikan ada pendaftaran baru nggak, terdapat nomor tersebut. Ya, atas nama orang lain ya. Ya. Atau Hmm. pendaftaran baru aja, Pak Mr. Ji. Dalam waktu 9 bulan ini apakah ada pendaftaran baru? Kalau ada, berarti ya sudah ganti pemilik. Ya, Tapi ya, kalau ya, tidak ada pendaftaran baru, berarti itu di-maintain nomor itu. ya, ya, ya. Oke, pastilah dilakukan oleh timnya Tony lah itu. Kalau itu Itu harus aktif ya. lewat pengadilan tuh. Harus perintah pengadilan bukan? Kalau mau ngakses ke operator. Iya, untuk mengetahui saja. Iya. Minimal itu sih, informasi itu udah cukup sebenarnya. Habis itu Iya. kalau mau detail ya ke WA. Ke Meta berarti. Oke. Jadi ada kemungkinan bahwa nomor itu dipakai orang lain begitu ya? Atau ada Iya. kemungkinan benarnya nomor itu dikasihkan ke orang lain bisa jadi? Bisa juga. Intinya ada pemindah tanganan Ya, nomor itu dari SIM card ya tepatnya. SIM card itu dari kepolisian ke orang lain. Kalau betul apa yang dikatakan Ririn bahwa waktu ditangkap tuh masih menggunakan SIM card tersebut. Karena kan ya, ada cerita SIM cardnya dibuang kan. Tapi kalau SIM card dibuang, masa iya ada orang memungut SIM card? Kayaknya kecil kemungkinannya. iya. Jadi intinya begini, Berdasarkan bisnis ekonomi. ya intinya begini Bang Ai. Dari handphone itu apa yang kita bisa dapatkan Bang Ai? Seharusnya, Kalau ngomongin Celebrate ya, ya. Celebrate itu bisa ngekstrak log yang ada di HP, itu penting banget. Lalu konfigurasi HP, metadatanya HP, lalu juga kontennya. Kontennya itu hampir semua aplikasi bisa diekstrak termasuk WA. Hmm. Itu yang baru ya, kalau yang paling baru udah masuk WA itu bisa diekstrak oleh Celebrate. Yang paling penting juga lokasi. History of location itu bisa dilihat. Karena HP kita Hmm. tuh nyimpen beberapa lokasi terakhir, misalkan pergerakan BTS dan sebagainya, itu bisa mengkonfirmasi gerakan itu. Makasih Queen. Oke, oke. Kalau kalau yang kemarin yang ditampilkan itu sudah masuk semua belum? Yang video yang saya dapatkan, saya takutnya nggak dapat utuh ya Mr. J ya, tapi durasi yang setengah jam presentasi tim yang mempresentasikan Celebrate itu tidak ada konten itu. Hanya Ada itu ya. aja yang difokuskan, yang pertama SMS dari Telkomsel yang dia pengen mematahkan argumentasi ada nomor tri, Hmm. kemudian ada eviden yang itu kesannya planting itu yang baca jurnal, Hmm. download jurnal dan sebagainya itu. Hmm. Sebenarnya juga ada pertanyaan kritis ya. Saya juga penasaran tuh layout jurnalnya seperti apa, karena kan lihat profilnya Ririn sanggup nggak sih baca jurnal, karena kan baca jurnal juga punya harus punya keahlian khusus kan. Iya, Mahasiswa S1 aja belum tentu bisa baca jurnal. iya. Belum bisa dia. Iya. Terus seharusnya bisa muncul ya lokasi-lokasi yang ada di dalam HP itu ya. Iya, dan itu nanti harusnya kan pekerjaan digital forensik sama polisi bareng sama penyidik itu dapat dua sisi. Kalau itu kan sisi HP-nya itu. Nanti bisa Ya, juga dapat sisi dari operator. ya, Nah, di operator itu saya nggak tahu ya apakah masih berlaku nggak ya. Dulu ada keputusan Kapolri tahun berapa yang zaman era-era itu, Mr. J, zaman era-era teroris. teroris ya. Ya, itu kan kalau nggak salah ada per Kapolri itu operator harus menyimpan SMS, kalau menggunakan SMS ya, karena hari ini Ya, kan agak nggak lazim dipakai SMS, orang pada pakai WA. Itu disimpan 3 sampai 6 bulan kalau nggak salah. Itu yang dulu Tommy Soeharto ketangkap kan gara-gara itu sebenarnya, ya pakai betul. SMS. Hmm. Oke. Bisa ditemukan nggak komunikasi dua arah? Bisa, kalau via ini ya, kita ngomongin telepon ya, itu bisa ditemukan di Ya. dua tempat. Bisa di HP-nya sebagai detail call record, kalau dihapus bisa lihat CDR event di operator, Oke, call oke, detail record di operator. oke. Artinya di sini kita bisa mendapatkan banyak petunjuk ya, seandainya kita mau ya, Bang Ai. Iya, betul, betul Mr. J. Ya. Berarti sama seperti yang disampaikan Prof. Emran bahwa dari handphone itu kita bisa dapatkan begitu banyak. Mulai dari
apa namanya, komunikasi dengan siapa, siapa yang pernah berkomunikasi dengan kita, kemudian pesan masuk, pesan keluar, kemudian lokasi kita berada, apa yang pernah kita buat dan sebagainya. Berarti banyak bener nih. Tapi dilakukan apa enggak? Itu masalah ya teman-teman. Itu kan tergantung dari niat ya. Ada ada keuntungan sebenarnya mendapatkan HP itu. Dari di era-era sekarang itu, kata Bang Ari Porong itu mengatakan bahwa era sekarang itu pertama kali kalau ditangkap tuh handphone dulu yang pertama. Bagaimana Bang Ari Porong? Terima kasih Mr. Z, izin Prof. Emran. Ya itu yang saya dengar tadi kan dari Prof. Emran kan problematik ya, yang sangat-sangat banyak nih. Makanya buat pihak Pak Tony ya sangat-sangat sulit gitu Mr. Z. Kalau buat dia yang mau membuktikan gitu, sedangkan barang bukti semua yang megang kan yang mempunyai kewenangan kan Mr. Z. Iya, Ya, sekarang ya kalau misalkan informasi yang diberikan Bang Ai ini kan salah satu apa ya petunjuk juga gitu ya. Tapi kan kembali lagi mau atau tidak bagi yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan semua itu kan Mr. Z. betul. Nah, contoh dari handphone sudah dijelaskan tadi dari Bang Ai sama CCTV Mr. Z. Kalau memang pengakuan Ririn itu tadi, dia kan ada pergi ke Penganjang segala macem ya kan. Balik lagi pergi sama Budi, Budi beli apa itu? Beli cemilan apa ayam bakar jangan-jangan ya kan. Seharusnya kan di CCTV itu di dalam 5 ya. Kalau yang dijadikan barang bukti ini kan kalau nggak salah 5 CCTV Mr. Z. Otomatis kan pasti kelihatan di situ aktivitas Ririn itu. Gitu loh. Tapi kok kenapa ya itu kembali lagi kita problematik tadi yang dibilang Prof. Emran tadi. Sangat sulit kalau bagi Pak Tony buat membuktikan itu semua sedangkan barang bukti sudah dipegang semua sama pihak yang sudah mempunyai kewenangan itu tadi Mr. Z. Hmm. Jadi menurut saya itu sih Mr. Z. Ya kembali lagi ya antara mau atau tidaknya sebetulnya ya kalau mau terang benderang juga dari awal juga ya terang benderang. Kalau Oke, tidak ada ininya ya. Itu aja Mr. Z, makasih. oke. Ini saya ambil kesimpulan ya teman-teman ya. Tapi kesimpulan sementara. Sampai saat ini hakim itu masih menerawang, belum yakin lah. Apa sih alat bukti yang sudah ditampilkan di persidangan? Saya akan sebutkan satu persatu teman-teman. Alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan, satu saksi. Saksi kalau nggak salah ada 20 lebih saksi. Tapi tidak satupun dari semua saksi itu, tidak satupun ya, yang menunjukkan bahwa Ririn adalah pelakunya atau yang menunjukkan Prio adalah pelakunya. Satu-satunya orang yang menunjuk Ririn adalah Prio. Yang menunjuk Ririn adalah Prio. Ya, saya ada di situ, saya melihat Ririn membantai. Satu-satunya adalah Prio. Apakah kesaksian Prio ini didukung dengan alat bukti yang lain? Kita belum dapatkan, teman-teman. Diakui atau tidak, Ririn dan Prio ya tertangkap kamera bersama-sama pada malam kejadian. Ya, malam kejadian atau setelahnya itu ada bersama-sama dua orang. Dua orang ini juga berbeda pandangan. Apa pandangannya? CCTV yang mengarah yang di toko itu, CCTV itu gelap. Pihak kepolisian, pihak penyidik menyatakan bahwa itu meyakini bahwa yang diangkat dengan bambu itu adalah mayat. Tapi Ririn mengatakan itu beras. Oke. Nah, satu-satunya ini yang kita tunggu adalah hasil daripada digital forensik. Bagaimana jika hasil digital forensik juga tidak bisa membuktikan ini atau tidak bisa dihadirkan? Prof, mohon izin Prof. Jika ahli tidak bisa memberikan keterangan, apa yang akan diambil oleh hakim dalam mengambil keputusan nantinya? Iya. Iya sih, jadi iya sebenarnya sih satu-satunya yang apa namanya
Sekarang ini kan cuma pada apa yang disampaikan sama beliau ya, disampaikan oleh beliau ya, kayak kaitannya dengan keterlibatan dari si Ririn ini. Sisanya itu memang nggak ada alat bukti, nggak ada alat bukti. Itu masalahnya. Sementara kan harus harus minimal dua alat bukti. Lalu kesaksian apa namanya si Ririn pun kalau kita merefer pada 237 itu kan berarti kesaksian dia menjadi sangat lemah, Mr. Ji. Ya, Ya kan, karena dia berubah-berubah ya, ada perubahan dan sebagainya. Di situ kan diharapkan adanya konsistensi, tapi kelihatannya dia terjadi inkonsistensi. 3 kali perubahan itu membuat apa yang dia sampaikan itu menjadi lemah, menjadi lemah. Itu sebenarnya Mr. Ji. Jadi saya sebenarnya kalau saya nggak tahu, karena hakim harus sampai pada konstruksi, hakim harus sampai pada keyakinannya. Sementara bagaimana dia mengkonstruksi keyakinannya itu kan menjadi penting kan. ya, Konstruksinya itu harus diperoleh berdasarkan apa? Minimal dua alat bukti tadi, Mr. Ji. Kalau sekarang kan kita lihat begini, CCTV ini, anggaplah CCTV per hari ini kan nilainya 0 nih, Mr. Ji, sebenarnya. nol. Adapun pengakuan dari si Ririn bahwa dia berada di situ, itu berdasarkan keterangan dari si Prio. Jadi kalau hakim nggak mungkin dia merefer ke CCTV. Nggak mungkin merefer ke CCTV, karena kan pasti ditolak dulu sama dia kan, kesahihannya kan. Ketika alat bukti itu dianggap tidak sah, berarti kan ditolak nih. Tapi pengakuan si Ririn itu, dia apa namanya punya relasi kuat dengan keterangannya si kesaksiannya si Prio. Itu sebenarnya. Cuman itu kan menunjukkan bahwa si Ririn ada di sana. Itu kan, tapi tidak apa namanya tidak menjawab kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan itu sendiri sebenarnya. Alibinya si Ririn kan berbeda bahwa apa yang mereka perbuat itu kan sebenarnya itu kaitannya dengan dia mengangkat apa namanya beras ya, beras dan Ya. itulah. Tapi yang disampaikan oleh penyidik bahwa yang diangkat itu adalah mayat. Itu sih. Jadi kalau ditanya hakim itu bagaimana ya, hakim pasti bingung. Dan dia akan sangat-sangat bingung si hakim itu. Ya. Pasti bingung karena nggak ada alat bukti yang sampai hari ini tuh. Jadi alat bukti itu dia harus signifikan, Mr. Ji. Iya. Signifikan. Karena dasarnya artinya alat bukti itu akan menjadi dasar argumentasi dari si hakim itu sendiri. Dia nggak mau ketika nanti dia sampai pada putusan yang kemudian blunder kan. Iya. Karena amarnya itu akan menentukan nasibnya dia besok ini, para penentu ini, hakim-hakim ini. Ketika putusannya dianggap bagaimana, itu kan bakal ada anotasi publik tuh. Akan menjadi catatan kan. Itu sebenarnya. Jadi saya juga ngelihatnya ini memang beban terbesarnya itu ada pada hakim. Hakim per hari ini. Konsekuensinya itu ada apa namanya sidang yang kemudian didelay ya, sengaja ditunda dan sebagainya kan. Iya. Karena kebutuhan akan adanya alat bukti itu. Jadi sebenarnya itu bukan lebih kepada kebutuhannya JPU, tapi lebih kepada kebutuhannya hakim. Kenapa sampai kemudian ini terjadi penundaan dan sebagainya, lalu kemudian dia akan sama hakim, ya. Kalau sekiranya hakim sudah oke, itu udah dia langsung udah tuh berarti udah sidang selesai. Dia udah sampai pada keyakinan nih, oke alat buktinya udah cukup nih ya, dia bisa langsung menghentikan tuh. Itu sebenarnya. Tapi ketika dia mengiyakan, ketika hakim itu majelis pada akhirnya pertama diminta dulu untuk kemudian dihadirkan ahli digital forensik. Berarti kan ada kebutuhan. Kebutuhan itu lebih kepada kebutuhan dari si hakim ini sendiri, bukan kebutuhan dari JPU. Iya. Yang kedua, JPU kemudian menunda, itu pun masih diaminkan sama hakimnya. Itu sih misteri sebenarnya. Iya. Jadi kalau balik lagi, kalau sekiranya ditanya, ya saya kira hakim, para majelis ini sebenarnya lagi kebingungan. Itu sih misteri. Baik. Jika saja karena yang diminta ini kan dua ahli nih. Yang disampaikan jasa itu dua keahlian, yaitu terkait dengan DNA, juga terkait dengan digital forensik ahli. Nah ini yang mau saya tanyakan Mr. Z sama Prof. Emran. Saya mau tambahkan dikit Mr. Ji. Izin, Prof. Bentar Bang Ari, saya mau nanya dulu nih yang udah dibacakan sama Mr. Z, Bang Ari, izin. Ya. Ini kan tadi Mr. Z mempertanyakan apabila ahli digital forensik tidak datang nih Mr. Z ya. Berarti kan apa ya? Mungkin kalau nggak datang terus nggak ngasih keterangan sama sekali juga misalkan Mr. Z. Itu kan bakalan apa merugikan pihak Ririn ya. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan nih hasil tes DNA yang sudah tinggal satu tahap lagi ini selesai di tanggal 17, terus terbukti bahwa itu adalah DNA-nya Budi yang ada di situ. Itu kira-kira bisa nggak hakim memutuskan? Itu kan memberatkan Ririn otomatis dan membenarkan keterangan Prio berarti kan Mr. Z. Kira-kira itu bakal diambil hakim nggak itu? Izin, Prof. Izin.
kita Iya. mau Oh ya, komentar. lanjut Bang Ari, lanjut. Apa yang disampaikan Mr. G, ya, saya punya tanggapan bahwa artinya Priyo membatalkan semua keterangan dan alat bukti dia. Karena kan dia mengatakan Ririn, tapi dia tidak bisa membuktikan Ririn. Artinya batal. Kalau udah batal ya, Tutup toko. yoi. Terus saya kembali lagi ke itu. Seharusnya hakim tegas. Saya tetap kritis terhadap hakim. Seperti yang tadi, saya tetap kritis karena tujuan kita semua baik. Artinya kalau barang yang dihadirkan ke pengadilan terus masih diragukan sehingga minta ahli forensik, si Priyo mengatakan bahwa itu Ririn, tapi Priyo pun tidak bisa membuktikan. Ya seharusnya ketegasan dari hakim bahwa supaya balance TKP kedua yang tidak ada di daftar jangan dipakai. Kalau mau dipakai 4 orang juga dipakai, dihadirkan. Harus ada ketegasan dari hakim. Kan di berita acara, saya ulangi lagi Mr. G, mohon maaf. Di berita acara nggak ada TKP kedua. Sama saja di berita acara juga tidak ada keterangan 4 orang. Nah kalau memang dua-dua nggak usah dipakai. Kalaupun ada harus hakim tegas hadirkan, daripada ini buram terus. Apa hakim nggak takut dosa? Makasih. Oke, silakan Prof. Silakan ditanggapi itu dari Double Ari. Iya. Iya sih. Jadi memang itulah hakim memang pada akhirnya itu begini, ketika ada pembuktian apapun memang hakim harus menerima itu untuk kemudian diperiksa di pengadilan ya. Tinggal nanti itu akan masuk ke dalam pertimbangan dia apa enggak, itu soal lain. Tapi ketika ada pihak-pihak yang kemudian mengajukan bukti, maka tetap harus diperiksa sebenarnya, periksa. Termasuk pun nanti besok itu katakanlah nih kalau misalkan dari pihaknya si Priyo lah, Ririn lah ya. Kemudian dia mengajukan bukti apa yang kira-kira menguatkan alibinya dia, itu juga diperiksa. Termasuk pun alat-alat bukti yang sebelumnya juga belum pernah dibunyikan, yang tidak dibunyikan dalam dakwaan. Itu tetap diperiksa. Selama alat bukti itu pertama, dia masih memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa. Yang kedua, alat bukti itu secara admissible, itu bisa. Artinya dia alat bukti yang bersifat admissible lah ya. Itu. Jadi ada 2 syarat itu sebenarnya. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Tapi kalau misalkan alat bukti yang sama sekali nggak ada relevansinya, ya itu otomatis nggak bisa lah. Itu memang nggak bisa. Itu sih sebenarnya. Tinggal nanti kita lihat nih, apakah hakim akan mempertimbangkan itu atau tidak, ya itu kembali lagi kepada otoritas hakim. Yang kedua begini, kalau Bang Ari tadi sebenarnya sih, iya itu sih rada-rada tricky juga Bang Ari, jujur. Iya kan? Karena memang yang sangat rapuh ini kan sebenarnya kaitannya dengan digital forensik ini sebenarnya kan. Ini publik kemudian artinya kita semua lah, orang yang mungkin bukan IT pun mungkin bisa meraba-raba lah ya, apalagi sekelas Bang Ayo begini kan. Sebenarnya punya kemampuan untuk kemudian mengidentifikasi itu. Tapi kalau sudah kaitannya dengan DNA, kan kita nggak ngerti ya, karena itu dia bersifat laboratorium begitu kan. Jadi kita nggak paham nih kira-kira benar nggak ini darahnya siapa. Ini kan menjadi sulit kan. Menjadi sulit sebenarnya. Apalagi dengan waktu yang kurang memadai seperti ini ya, sudah di last minute ya. Itu memang menjadi problem. Saya setuju sekali dengan itu. Makanya kemarin kita bilang tuh, kita nggak bakalan pusing ketika diperhadapkan dengan uji laboratorium DNA ini. Kira-kira itu DNA-nya siapa? Karena akan menjadi tanda tanya kan? Akan menjadi tanda tanya. Cuma kalau misalkan memang waktunya memadai, berarti memang PH itu bisa menggunakan pasal 230 untuk kemudian dia hadirkan lagi ahli yang lain lagi untuk men-challenge hasil DNA yang sebelumnya itu kemudian untuk diuji kembali gitu loh. Seandainya kalau misalkan terdapat kecurigaan kaitannya dengan DNA itu. Problemnya itu karena ini persidangan sudah sampai pada last minute-nya. Sudah pada fase akhir. Itu yang menjadi kelemahan sebenarnya.
Itu sebenarnya kan yang jadi tanda tanya besar, kira-kira ini bagaimana ke depannya ini. Memang sangat sulit memang kalau kita lihat kasus ini, karena itu kerja-kerja teman penyidik ini kan yaitu yang kata Prof Yongki itu kan nggak profesional ya, nggak profesional, dia nggak tunduk pada apa yang seharusnya dia lakukan berdasarkan due process of law itu. Itu sebenarnya sih Bang Ari. Jadi memang pertanyaan Bang Ari itu cukup apa? Saya kira cukup prinsipil lah, cukup Iya, prinsipil. maksudnya Jadi begini Pak memang Prof. perlu. Maksudnya gini Pak Siap, Prof. siap, siap, siap. Kan TKP kedua ini kan tidak ada di awal. Nah, eh, di Ririn mereka menyebut juga tidak ada. Ya dua-duanya nggak usah dipakai. Ngapain pusing-pusing? Kalau mau dipakai, dua-duanya dipakai supaya balance bahwa hakim itu adil. Jangan kita bicara nanti ini membuktikan, enggak. Yang tidak terdaftar aja dipakai, lalu si Ririn punya pengakuan juga kan tidak terdaftar, ya dipakai juga. Makanya kita harus kritis terhadap hakim juga loh. Dia berdiri mewakili Tuhan, apalagi menyangkut dengan dua nyawa yang terancam hukuman maupun hukuman mati. Saya sepakat dengan Profesor Mahfud MD itu. Saya ulangi lagi Pak Prof. Berita acara tidak ada TKP kedua, tapi sekarang dikejar TKP kedua. Lalu kenapa untuk membela dua tersangka ini yang menyangkut dengan 4 orang yang didengung-dengungkan berikan keterangan? Kenapa nggak mau dipaksakan untuk dihadirkan di dalam persidangan? Kalau bicara korelasi, semua ada korelasi. Karena Riri dan Piro selalu bernyanyi bahwa mereka bukan pembunuh. Ya, awalnya ada Joko, ada ABCD. Itu dari mereka sendiri. Terlepas dari dia batal itu urusan lain. Nah ini saya lihat hakim harus tegas, daripada memutuskan sesuatu yang begini nggak terang, dimunculkan satu nggak terang benerang, dimunculkan lagi terang benerang, jadi polemik. Itu menurut saya supaya balance. Kita ini kan menilai dan kita maunya berdiri tegak lurus. Kalaupun mau dipakai, ini kan dua kubu. Mau dipakai yang ini, oke pakai, yang ini juga pakai. Nah tinggal diuji. Bukan nanti begini, ini dipakai diuji, oke pesan. Jadi nanti baru ini bagaimana ini urusan hukum di Indonesia ini? Begitu, Pak Prof. Oke, maunya Bang Ari ini hakim ngapain? Mempertegas karena memang TKP kedua itu tidak ada di berita acara. Oke, nanti saya kasih tahu, tenang aja Bang Ari ya, Jangan sabar. dipakai. Kalau dipakai, maka hakim juga tegas, ya karena sama-sama nggak ada di berita acara. Mempertegas untuk menghadirkan yang Riri sama Prio sebutkan. Oke, nanti saya sampaikan ya Pak Ari ya. Begitu Pak Prof, minta pandangan. Sudah dijelaskan tadi. Sudah Betul, abang jelas betul. Tapi kalau abang jelas itu menurut saya, asumsi saya bahwa tidak fair. Karena menurut kan, abang nanti ini dulu buktikan dulu, baru nanti berikutnya. Ya nggak bisa begitu juga. Sementara mereka yang tidak terdaftar juga, mereka kejar juga terus. Maunya sama-sama di ruangan hakim. ya kan aturannya memang begitu. Iya, kita bicara ini Bang terkait dengan kasus. Ya selama bukti-bukti yang mereka menghadirkan menurut kecurigaan saya kan masih buram. Daripada pikir buram-buram yang memang yang tidak ada di berita acara pun buram. Tapi selalu dikejar gitu loh. Iya, dia kejar tapi kita nggak tahu dia sementara kejar itu. Bagaimana kejar tidak dipertegaskan untuk mereka minta dihadirkan seperti Prof Mahfud MD karena terkait dengan dua nyawa yang akan nanti terancam. Makasih. Iya, itu kan ditanya sama si Prio. Itu dikejar tuh ditanya sama si Prio itu. Itu nama-nama itu bagaimana? Itu fiktif, kata Prio. Kan sudah dikejar namanya itu. Iya, itu kan kata dia orang ini kan nggak bisa dipercaya. Nah, Iya kan? tepat sekali. Masa mau Ya. percaya orang model begitu? Nah, Apapun karena sekecil, itu. begini tunggu sekecil dulu. apa? Begini Bang, mereka berdua ini mengucapkan sekecil apapun itu adalah untuk membela diri mereka. Maka itu harus dihadirkan di hadapan pengadilan. Betul. Nggak bisa kita tinggalin. Jadi nggak bisa bawa, oh ini dulu, nanti sudah terbukti berikutnya baru. Nggak bisa, ini nggak fair menurut saya. Yang orang nggak ngerti.
Ini makanya saya ngomong tadi, dia udah ngomong sendiri ya sampean ya. Orang ini tidak bisa dipercaya. Hakim juga tahu itu, orang ini tidak bisa dipercaya. Artinya apa? Ya sudah, stop. Silakan Prof. Iya sih, sebenarnya iya sih. Jadi kalau versinya Bang Ari itu, kalau misalkan apa namanya, ada tindak lanjut kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh si Prio, berarti kan harus juga diterapkan sama terhadap apa yang disampaikan oleh si Ririn. Begitu ya Bang? Betul, supaya fair. Supaya fair. Jadi kan Ririn itu bahkan Prio pun sebelumnya juga kan ada penyebutan 4 nama tuh. Jadi 4 nama itu juga harus dilakukan penyelidikan kaitannya dengan 4 nama itu. Gitu ya Bang ya? Betul, Nah, betul, itu betul, yang dimaksud betul. oleh jadi ada apa namanya prinsip equality-nya di sana. Jadi ada kesamaan di sana karena dua-dua orang ini kan sama-sama terdakwa nih. Tapi per hari ini kan mereka seolah-olah kan bertolak belakang ya, bertolak belakang. Iya, memang saya sebenarnya juga setuju soal itu. Cuman problem kita ini kan sekarang Prio ini kan seolah-olah dia membenarkan dakwaan, sebagian dakwaan kaitannya dengan dakwaannya si Ririn. Tapi dia kemudian apa namanya membantah dakwaan yang terkait dengan dirinya sendiri. Nah, itu masalahnya kan. Dia membantah dia membenarkan dakwaannya si Ririn, tapi kemudian dia membantah dakwaannya sendiri. Makanya kemarin dia bilang sebagian saya benarkan, sebagian tidak. Nah, jadi memang sekarang ini kan seolah-olah begini. Prio dan JPU itu seolah-olah satu suara gitu loh. Seolah-olah begitu, kaitannya dengan dakwaannya si Ririn. Kalau dakwaannya si Prio, ini kan udah selesai. Dianggapnya begitu kan? Entah apa yang terjadi di sana kita nggak tahu, tapi seolah-olah itu udah selesai. Yang menjadi perdebatan kita mungkin dan menjadi diskusi publik ini kan kaitannya dengan dakwaannya si Ririn nih. Dakwaannya si Ririn. Itu sebenarnya. Jadi ya pada prinsipnya sih harusnya begitu. Hukum juga sebenarnya mengharapkan seperti itu. Cuman kan kaitannya dengan praktek di lapangan itu dia nggak selalu berbanding lurus dengan apa yang diperintahkan di KUHP. Contohnya nih semacam digital forensik begini kan. Begini harusnya begitu. Memang begini, ketika ada nama-nama yang kemudian sudah disebutkan atau dia terungkap di persidangan, maka memang itu harus dilakukan investigasi lebih lanjut. Cuman tapi kalau hanya mengandalkan PH kan tadi, PH itu punya hak, tapi dia nggak punya kewenangan. Jadi katakanlah dia pengen mengakses apa, kayak tadi itu, dia pengen mengakses provider, kan nggak bisa dia. Nggak bisa, kewenangannya itu ada pada penyidik. Jadi kemudian memang untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh si Ririn ini, itu menjadi sangat sulit, karena seluruh alat bukti itu sudah dikuasai itu. Ya kan? Sudah dikuasai. Apa namanya, handphone dikuasai. Seandainya kalau handphone itu masih di tangannya si Ririn, masih bisa lah Ririn itu kemudian. Artinya alibi dia itu bisa diperkuat dengan handphone yang bisa dibuktikan sama dia kan. Tapi karena itu juga merupakan alat bukti yang sebelumnya juga sudah disita, maka seluruh alat bukti itu sebenarnya itu sudah dalam penguasaan penyidik lalu kemudian hari ini di JPU. Itu Mr. G. Cuman kaitannya dengan ini pembuktian. Karena memang ada bobot pembuktiannya itu bebannya ada pada JPU sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana nanti JPU itu membuktikan dakwaannya aja menurut saya sih. Menurut saya. Apalagi dalam konteks peristiwa ini kan pembuktiannya itu dia bersifat objective burden of proof. Jadi dia udah nggak bersifat konvensional lagi, Mr. G. Jadi pembuktian bersifat objektif. Yang objektif itu scientific approach itu. Yang tadi dijelaskan panjang lebar sama Bang Ai kan. Ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan bersifat ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya. Dia berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Kalau dia konvensional kan dia hanya berdasarkan kesaksian dan pengakuan. Dulu-dulu karena artinya teknologi belum berkembang, ilmu pengetahuan juga belum berkembang. Tapi per hari ini dalam konteks tindak pidana yang pada umumnya nih biasa digunakan oleh, katakanlah kita anggap nih kayak kasus-kasus tindak pidana korupsi lah. Ya kan? Itu 98% kan dengan ini. Dengan spying, penyadapan apa dan sebagainya. Jadi dia memang pembuktiannya itu berbasis scientific approach tadi. Pendekatan saintifik. Itu. Jadi keterangan saksi itu udah nggak terlalu artinya penyidik maupun KPK ataupun hakim itu sudah nggak terlalu bergantung pada pendekatan-pendekatan yang bersifat konvensional. Karena itu ya katakanlah mereka membuat keterangan, tapi keterangan itu kan bisa dibantah sendiri kan. Contohnya dalam case ini, pria itu bisa memberikan 3 keterangan yang kemudian artinya ada 3 versi. Itu sebenarnya sih. Makanya kalau balik ke pertanyaan Bang Ari tadi, ya pada prinsipnya memang setuju dan memang KUHP sebenarnya
memerintahkan itu, tapi ya di lapangan nggak terjadi seperti itu. Kira-kira gitu, Mr. Ji. Oke, Prof. Oke, Prof. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Jika saja, karena Ririn itu kan hanya berdasarkan keterangan daripada Priyo. Sementara dalam digital forensik nanti seandainya saja apa yang dikatakan Ririn itu benar bahwa itu beras. Kemudian saya tidak melakukan eksekusi. Meskipun Priyo mengatakan demikian, tapi Ririn membantah itu semua dan tidak dapat dibuktikan. Apa yang akan dilakukan oleh hakim, Prof? Nah, jadi kalau misalkan nih, katakanlah memang kalau alibinya itu dia terbukti dengan adanya bahwa memang yang dibotong itu adalah beras bukan mayat. Berarti dia akan kontradiktif dengan DNA tadi kan? Ya, Dia akan kontradiktif, artinya dia akan patahkan argumentasi testimoni dari si Priyo bahwa pembunuhan itu terjadi di sana dan mayat yang dibawa itu adalah mayatnya si Budi. Nah, dan itu juga dengan sendirinya membantah kaitannya dengan DNA itu. Artinya dapat dipastikan bahwa DNA itu merupakan DNA rekayasa kan begitu. ya. Nah, itu sebenarnya sih Mr. Ji. Jadi cukup dengan adanya satu temuan, yang lain terbantahkan. Ya. Apa sikap hakim? Ya kalau sikap hakim ya begitu Mr. Ji, karena dia harus sampai pada keputusannya dengan minimal 2 alat bukti. Jadi kalau misalkan tidak alat buktinya itu nggak cukup, maka berlakulah Bebas. prinsip itu kan. Berlakulah prinsip indubio pro reo itu. Dalam konteks indubio pro reo itu kalau kita bisa baca pada pasal pasal 244 ya kalau nggak salah ya, pasal 244 itu ya itu kira-kira 233 lah, 233 ada di 244. Nah, kalau di 233 itu kalau misalkan hakim ragu, berarti hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan, bukan meringankan ya, yang menguntungkan. Nah, dalam terminologi menguntungkan itu, dalam versi hukum itu ada dua tuh, dia diputus bebas atau diputus lepas. Nah, tapi dalam konteks perkara ini diputus lepas itu nggak mungkin. Dia harus Kalau bebas. menguntungkan itu pasti dia harus bebas. Harus bebas. Artinya perbuatannya tidak terbukti. Perbuatan materialnya yang mengakibatkan orang ini meninggal memang itu nggak terbukti. Nah itu. Ataupun begini, yang terburuknya itu begini Mr. Ji. Ya. 3 hakim ini punya pandangan yang berbeda. Dan mungkin saya berpikir seperti itu. Pasti akan terjadi dissenting nantinya dalam putusan ini. Nah, entahlah dissenting itu kita lihat nih kira-kira ya, ada 2 putusan mengarah kemana, ada 1 putusan kemana. Pasti ada perbedaan pandangan di antara ketiga hakim ini. Saya agak saya yakini sih, Tapi kira-kira yang lebih kira-kira yang 2 itu menguntungkan yang mana? Lebih ke bersalah ataukah tidak terbukti? Lebih ke terbukti atau tidak terbukti? Itu sebenarnya Mr. Ji. Oke. Keren. Bang Ai. Ya, Mr. Ji. Aba sama Via tuh, ntar tidur loh itu Via. Aba kayaknya nongkrong doang tuh, coba kasih dulu lah apa tuh. Aba. Lanjut, Situ baru Siap, Bang Ai. ada nyimak lagi ini sambil urat-arat itu nimba ilmu dari Prof. Dilanjut. Oh. Tuh. Cerita katanya tadi mau nanya cerita. Susah kalau jam segini tidur nih. Dikira kita dongeng. Bang Ai. Padahal katanya mau jadi aktivis HAM. Iya. Baru jam segini udah baru tidur. Iya, Gimana baru tuh, Bang dapat Ai? 2 Coba kasih SKS nih wejangan Prof. dulu. Baru dapat 2 SKS. Iya. Siap, Abah. Saya mau ke Bang Ai dulu. Bang Ai, tolong jelaskan CCTV, terkait dengan CCTV ya, bisa dikatakan sebagai harus autentikasinya terjaga. Apa itu yang dimaksud dengan autentikasinya terjaga itu? Silakan Bang Ai, 2 jam. Aduh. Iya, jadi otentisitasnya terjaga itu artinya bahwa
level integritasnya itu bisa diverifikasi baik dari level terkecil yaitu file videonya sampai ke level sistemnya. Jadi secara keseluruhan sistemnya. Jadi file system, juga sistem. Ya, itu harus konsisten, integrated, hashing-nya juga konsisten. Juga video format, output, metadata semuanya juga sesuai dengan konfigurasi sistemnya. Nah, ini yang harus diuji. Oleh karena itu kenapa prosesnya harus dari awal, dari sejak akuisisi. Nah, jadi dalam proses digital forensik itu tidak hanya CCTV, baik juga handphone dan komputer dan unit elektronik lainnya, itu akuisisinya tidak hanya storage-nya, tetapi juga hardware-nya. Kalau di kasus ini kan yang lebih lucu yang diambil cuma filenya, ya lebih bawah lagi. Jadi ada level hardware, sistem, kemudian di level file system, habis itu file, habis itu konten filenya, video atau foto atau sebagainya. Nah ini yang diambil oleh penyidik itu filenya aja, yang lainnya tidak diambil gitu. Jadi disinilah yang jadi masalah sehingga kita nggak bisa backtracking otentisitasnya. Jadi otentisitas itu penting dari chain dari awal, dari hardware sampai ke bawah. Itu harus tetap integritas. Dan caranya dia di masing-masing layer itu biasanya menggunakan teknik hashing atau fingerprint istilahnya. Kira-kira gitu, Mr. Z. Kalau hanya filenya saja berarti tidak otentik dong. Bukan tidak otentik. Kemarin saya jelaskan tidak terjamin otentisitasnya. Tidak terjamin ya. Ya, tidak terjamin. Kalau Bisa tidak jadi terjamin, ahli, tapi oke, tidak bisa dijamin. oke. Kalau tidak terjamin begini, bisa nggak dilakukan uji digital forensik sebagai alat bukti di Eh, persidangan? hanya dia gini, digital forensik secara keseluruhan dalam arti definisi forensik tidak bisa. Hanya Tuh. bisa. Jadi mungkin sebagian yang dilakukan, tapi itu tidak bisa disebut sebagai forensik akhirnya. Outputnya Ah, tidak bisa disebut sebagai forensik. tidak bisa disebut sebagai forensik ya. Ya, outputnya ya. Ya, Karena harus dari awal. Karena forensik itu oke. kan ada dari awal. Chain of custody-nya harus jelas dari awal. Chain of Ya, custody itu tidak hanya masalah formil yang kertas paper base ya, tapi teknis juga. oke. Ada Oke. proses di sana. Ada proses teknis. Sorry. Oke. Oke. Berarti kita sudah bisa mengarah ini. Mohon izin, Prof. Ketika ini dipaksakan untuk menjadi sebuah alat bukti dan pada akhirnya ada yang namanya hasil ya, Prof ya, hasil secara tertulis yang katanya akan dibacakan itu. Apakah bisa ini hakim menilai tulisan dari hasil digital forensik ini, Prof? Padahal kalau keterangan ahli harusnya disampaikan dalam proses persidangan itu, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi memang begitu. Saya itu artinya apa namanya kayak yang dijelasin sama Bang Ai itu sebenarnya Mr. Ji. Jadi dia harus dari awal dulu gitu loh, dari awal. Dari awal. Jadi memang begini, ahli itu ketika dia melakukan observasi dan sebagainya kan hasil observasinya itu kemudian dituangkan di dalam bentuk paper tuh. Paper itu Ya. yang kemudian nanti diberikan presentasi di depan majelis sebenarnya. Karena kan ada beberapa hal yang perlu didalamin baik oleh JPU untuk mempertegas apa yang sudah dilakukan penelitian tadi, dan juga ada kesempatan dari pihak PH ini untuk melakukan cross eksaminasi masalahnya kan. Dia akan melakukan dia akan menanyakan itu, bahkan mungkin dia akan melakukan counter attack. Tapi kalau hanya dihadirkan dalam bentuk paper begitu kan dia berarti pasif tuh. Ya. Pasif, nggak bisa digali kan, nggak bisa ditanya dan sebagainya, nggak bisa. Itu masalahnya. Jadi ya saya sih setuju. Jadi kalau misalkan yang kemudian dia hanya semacam dia memberikan ahli tadi hanya memberikan justifikasi terhadap apa yang sudah ditampilkan sebelumnya, ya saya kira itu nggak berarti apa-apa kan, karena memang yang disyaratkan dalam pasal 6 itu adalah apa ya, itu merupakan integritas tadi yang disampaikan oleh Bang Ae. Dua syarat itu harus terpenuhi kan secara kumulatif itu. Jadi kalau cuma hanya sebatas surat yang mau diapain itu. Surat
Kalau surat itu kan sebenarnya sudah duluan, tapi nanti sudah duluan tuh dalam bentuk surat lah ya. Tapi kemarin juga sepertinya itu sih yang dihadirkan itu kan bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu harusnya tidak itu ada lampirannya, lampirannya itu digital forensik itu. Gitu ya, Mak ya? Ya, betul. Jadi ada termasuk Hasilnya kan. juga ya di tiap workflow yang dikerjakan ahli yang di lab, nah nanti disertakan, kemudian di BAP, kemudian baru dipresentasikan di persidangan. Nah, itu. Ya. Tapi kalau hanya dituangkan dalam bentuk surat begitu kan berarti kan artinya nggak bisa ngapa-ngapain. Hakim nggak bisa menggali, mendalami, apalagi PH. PH nggak bisa melakukan counter attack kan nggak bisa. Dia Iya, nggak iya, bisa men-challenge kan. Nggak iya, bisa. iya. Itu kemudian menjadi sangat sulit. Makanya dengan demikian saya sih artinya kalau kita ikuti logika pasal 6 itu berarti alat bukti seperti ini berarti alat bukti yang memang kesahihannya itu tidak terpenuhi. Tidak disebut sebagai alat bukti yang sah. Artinya sangat mungkin itu bisa dikesampingkan. Alat bukti yang seperti itu kan dikesampingkan. Ya. Itu sih Mr. G. Cuma memang begini Mr. G. Memang ya kita sebenarnya ini kita bicara prosedur, tapi kalau kita bicara kaitannya dengan isu-isu yang berseliweran, lalu kemudian juga kita masuk pada perkara ini sendiri, banyak keanehan loh. Contoh yang kemarin Mr. G bilang motif dan sebagainya, itu kan gak masuk akal banget motif itu ya. Iya. 750.000, tapi kemudian digaransi bahwa akan dibayar per hari itu juga dengan bunga akan dikembalikan 100 juta. Itu kan sesuatu yang sangat irasional Mr. G. Iya, iya, iya. Iya kan, berarti itu udah nggak, itu benar-benar nggak, itu udah nggak logis banget ya. Saya juga aneh kok bisa seperti itu. Artinya ide ini datangnya dari mana gitu loh. Dakwaan itu kan harus rasional Mr. G, masalahnya Mr. G. Betul. Kalau dia nggak rasional, nah itu kan aneh kan. Nah, Iya. apalagi kalau kita merefer pada pasal 75 KUHP itu kan harus jelas kan. Kejelasannya ini, jadi nggak mungkin lah masa seperti itu. Yang kedua begini, kalau tindak pidana ini memang sudah direncanakan sebelumnya, berarti perencanaan itu dia mulai dari awal sampai mereka melarikan diri. Harusnya kan begitu. Ketika dia melakukan pembunuhan, berarti dia udah tahu nih. Nextnya gue bakalan apa nih kan? Gue bakalan kabur nih. Berarti kita udah punya peta nih. Peta nih kita bakalan kabur ke sini, ini, itu, dan sebagainya. Tapi kelihatannya mereka kebingungan, Mr. G. Ke hotel tidur. Ke hotel tidur dan sebagainya. Seolah-olah tuh nggak terjadi apa-apa gitu loh. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Beliau yang disebut sebagai otak pelaku sendiri pun seolah-olah juga bingung dia mau ngapain ya, dia mau ngapain ya. Kalau misalkan dia sebagai otak pelaku, berarti kan dia intelektualnya itu ada di dia gitu loh. Dia akan mengcreate segala sesuatunya. Kita harus begono, kita harus begini, harus melakukan ini, dan itu akan panjang tuh. Tapi ini kelihatannya aneh sekali menurut saya. Kok ini bisa begitu? Itu hal-hal yang simpel lah, hal-hal yang sangat simpel. Yang kedua begini. Kan ada mobil lain di sana, Mr. J ya. Iya. Kenapa mereka nggak kabur aja pakai mobil itu atau apalah katakanlah. Iya kan? Dan nggak banyak juga aset yang kemudian digasak kan? Enggak. Gasak. Iya, jadi saya ya kalau nggak salah kemarin 3 juta atau berapa juta, 2, sekian yang anting-antingnya sih itu dan sebagainya. Jadi memang tadinya sih kita nggak mau bergerak nih dari apa yang terungkap maupun dakwaan. Artinya kita tetap fokus ke sini lah. Tapi memang isu-isu di luar ini jauh lebih menarik sebenarnya kalau kita bikin kajian gitu loh, jauh. Ya, iya kan? Jauh lebih jauh lebih logis ya. Kelihatannya jauh lebih logis. Saya kadang-kadang suka DM-DM sama Bang Ai nih. Suka DM-DM hampir tiap hari lah, bukan kadang-kadang hampir tiap hari DM-DM. Ini aneh tapi nyata. Itulah menggelitik, Prof. Ada yang menggelitik. Ditampilkan dulu videonya, baru dimintakan hasil forensiknya kan. Mr. Z, masalahnya yang buat skenarionya bukan ahli seni, Mr. Z. Kalau Prof Imran itu bilang begini, ini lucu banget ini. Videonya ditampilkan, baru diperiksa forensiknya. Aduh. Jadi benar teman-teman ya, ini bukan persoalan sepele kasus pembunuhan, bukan. Tapi ada trik dan intrik. Ya, ada trik dan intrik. Ya mungkin ya pada saatnya nanti akan terkuak. Ya tidak mungkin lah, satu sama lain pasti juga akan
Karena kepentingan, kalau kepentingannya nggak terakomodir pasti akan ngomong pada saatnya nanti. Tetapi yang jelas begini ya teman-teman ya, kita sudah mengamati semua ini ya, mulai dari dakwaan, dinamika persidangan yang berubah-ubah, kesaksian, sampai pada bukti yang tiba-tiba muncul dari comberan, ya kan? Kemudian hasil CCTV yang ditayangkan, tapi yang menerjemahkan lain, ya kan? Kemudian adanya TKP baru yang baru juga disusulkan. Memang ini ya teman-teman ya, ya tidak menutup kemungkinan akan ada kejadian-kejadian seperti ini di tempat-tempat yang lainnya. Harapan kita semua itu cobalah secara prosedur profesional gitu ya. Karena tadi ada sebenarnya petunjuk-petunjuk yang harus didapatkan di awal, justru sampai akhir pun tidak mendapatkan. Salah satu contoh handphone. Seperti Bang Ai tadi bilang, handphone itu bisa memberikan begitu banyak petunjuk, tapi tidak dilakukan. Ya, teman-teman harus kritis semua nih, harus kritis, harus berani menyuarakan. Ya, ini tidak berpikir ya, kami semua ini tidak berpikir mau bela Priyo, mau bela Ririn, tidak, tapi proses hukumnya. Jadi kalau teman-teman yang menganggap bahwa kita sedang membela itu salah besar ya, salah besar. Kami ya, masa sekelas kami kok belanya kok Ririn, kelas kami kok belanya kok Priyo, jelas nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Tapi ya orang selalu menggiring bahwa kita bela ini bela itu, tidak teman-teman, tidak. Faktanya sekarang bahwa kasus ini begitu membingungkan. Jaksanya bingung, kita ini netizen yang nonton ini bingung, mau menganalisa bingung, hakim pun sedang bingung teman-teman, hakim pun sedang bingung. Kalau hanya sekedar kasus pembunuhan ini. Begitu, bagaimana menurut Bang Ari? Suarakan tuh, langsung. Ya mau gimana ya Mister Z ya? Kalau saya itu mau nanggepin aja sih, mau nanggepin Bang Gibran ya, dan nanya apakah R ini pelaku pesanan. Kalau menurut saya, kalau menurut keterangan Priyo yang di awal, saya tetap mempunyai keyakinan pribadi saya bahwa keyakinan awal itulah yang menerangkan kejadian sesungguhnya ya. Karena itu Priyo sendiri yang mengakui bahwa memang Ririn tidak terlibat gitu. Jadi yang pelaku pesanan itu justru kalau menurut saya pribadi yang lagi dicari-cari Mr. Z. Ya, oke. Kawan-kawan, dari awal memang kita dibuat terkesima ya, terkesima. Drama itu muncul, ada keterangan membantah dakwaan satu, kemudian ada pergantian kuasa hukum, di tengah jalan kuasa hukum ganti lagi, balik lagi. Itulah teman-teman sudah tahulah semua itu. Nah, kita ini tetap pada koridornya, ngikutin prosesnya. Dan tibalah saatnya sampai hari ini, pada akhirnya sesuai dengan prediksi semua ini. Dakwaan ditunda, sidang yang mau menghadirkan digital forensik pun ditunda. Jadi kita ini nggak pantas untuk berkelahi dengan teman-teman sendiri, nggak pantas. Karena sejatinya dinamika yang di sana itu yang berubah-ubah. Kita mengikuti perkembangan yang di persidangan. Untuk itu teman-teman, janganlah kita berbeda pendapat tuh gara-gara ini pro Ririn, ini pro siapa itu? Priyo. Kita ini orang-orang berkelas, minimal kita punya orang-orang smart. Masa kita ngomong begini gara-gara bela Ririn? Masa kita ngomong begini gara-gara bela Priyo? Gak mungkin lah. Begitu.
Ya, mungkin Bang Rakyat. Ini kesempatan untuk rakyat nih, silakan rakyat. Ya, makasih Bang Zi, teman-teman, Bapak Ibu. Boleh nggak ya kita berpraduga liar gitu, Mas Zi? Dilihat ini kan ada suatu rentetan kinerja yang under profesionalisme gitu ya di penyidik, terutama ya diduga penyidik. Nah, apakah ini diduga suatu kesengajaan? Bisa nggak kita berpraduga begitu, Mas Zi? Oh bisa. Yang penting ada dasarnya. Alasannya apa? Silahkan, lanjut. Sangat sangat bisa Bang Rakyat. Ya, karena bukan 1-2 loh yang menjadi kejanggalan yang diciptakan dalam kinerja penyidik ini. Ada berapa itu? Ada 5 poin yang itu yang itu bisa mengarah kepada menutup-nutupi 4 orang gitu, kira-kira begitu ya, dan menghilangkan barang bukti dalam tanda kutip ya, terus membuat bukti si Ririn ini lemah begitu kira-kira. Jadi seakan-akan ada sebuah praduga yang itu memang diskenarioin begitu ya. Apakah ya akhirnya Ririn bebas, mungkin Priyo tersangkut begitu kan ya, nanti ke pelaku utama yang ya, maksudnya diduga ada pelaku yang sebenarnya yang digadang-gadangkan AY dan sebagainya itu bisa tertutupi dan menghilang begitu. Apakah boleh kita berpikir begitu secara hukum, Mas Zi? Orang tuh berpikir tuh boleh, Pak. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau orang yang nggak berpikir. orang berpikir tuh boleh. Yang tidak boleh itu jangan sampai orang tidak berpikir gitu. Gitu. Gitu ya. Iya. Ini. Saya justru tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Yongki Fernando. Prof. Yongki Fernando itu mengatakan, ya dia tidak mungkin seorang profesor yang jadi ahli di sana tiba-tiba berpendapat itu. Pasti dia menganalisa. Analisanya itu ada di berbagai media itu. Tapi mungkin diomongin gitu tuh ya nggak paham juga. Bahwa Prof. Yongki mengatakan ini jaksa JPU jaksa penuntut umum ini dan juga penyidik ini kurang profesional. Itu masih bagus dibilang kurang profesional. Kalau dilihat pada fakta-fakta persidangan, ya benar, iya kan? Dakwaannya apa? Coba lihat dakwaannya apa, bunyinya apa, kemudian faktanya seperti apa, bagaimana CCTV menjadi alat bukti, bagaimana HP menjadi alat bukti. Ya itulah yang dikatakan Prof. Yongki Fernando itu. Harusnya menyadari, iya ya, gitu. Ya kan, kita berbicara ini sekarang menginginkan agar yang akan datang tuh mereka itu lebih baik, lebih profesional. Jangan marah kalau dibilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini belajar sebagai seorang advokat, pengacara. Itu posisinya adalah membela hak-hak hukum klien kita. Jangan dengan strategi seperti ini sudah sudah dicibir. Sementara dia yang bekerja berdasarkan kuasa. Kalau kita ini orang-orang luar ya harusnya harus cara begini nih, mencontoh, bukan mencibir. Bukan merendahkan satu sama lain, itu nggak bagus. Nggak bagus ya teman-teman ya. Ini fakta loh, semua yang saya omongkan ini fakta loh. Ya justru yang lebih parahnya lagi gini sih Mr. J, yang dipertontonkan sama mereka itu bukannya sadar diri Mr. J. Justru malah menyerang personal gitu loh. Dengan yang tadi typing awal tadi Mr. J saya baca di bawah yang artinya kedok menyon itu Mr. J, itu kan menyudutkan salah satu pengacara itu.
Itu yang kita sayangkan. Seharusnya mereka berpikir dengan kesalahan-kesalahan di awal ke depannya bukan niatnya untuk menutupi kembali kesalahan-kesalahan itu. Justrunya masyarakat lebih mendukung mereka apabila sudah seperti ini, sudah kesalahan dari awal. Seharusnya sudah ke depannya gitu loh. Jangan semakin lama semakin ditutup-tutupi gitu loh. Kan makin lama kan makin kelihatan di fakta persidangan kan, Mr. Z. Terima kasih, Mr. Z. Iya, iya. Saya ajak ini kepada teman-teman semua lebih beranilah menyuarakan. Kalau memang tidak benar, ya katakan tidak benar. Jangan sudah sesuai prosedur, sesuai prosedur. Prosedur apaan? Biawa air, Mr. Z, untuk HP dari korban, apa tidak ada yang tertinggal? Baik ibunya Budi, punya Budi mungkin ya, atau punya istrinya. Ada. Nah, itu yang kita sesalkan. Harusnya dengan menggunakan HP itu begitu banyak mendapatkan petunjuk. Minimal tadi sudah dijelaskan ya, minimal itu ada komunikasi dengan siapa. Nah, dengan siapa itu jangan dibilang, oh gitu aja, jangan. Cari ini. Benar kamu komunikasi dengan ini? Ya, benar. Jangan justru diintimidasi orang-orang yang berkomunikasi. Oke, Mr. Z, kamu berkomunikasi dengan Bang Ai, benar. Bang Ai, benar, itu. Silakan, Prof. Jadi Mr. Z, coba lihat logika kontradiktifnya nih Mr. Z. Sidang ini harusnya kan menyidangkan kayak yang disidangkan itu kan para terdakwa ya. Ya. Harusnya kan begitu kan. Mereka diperiksa dan sebagainya. Ini malah sebaliknya. Ya disidangkan itu adalah apa? Apa yang disajikan oleh JPU. Seolah-olah JPU lah yang kemudian diperhadapkan dengan kasus ini. Karena yang dipersoalkan itu bukan pidana substansinya kaitannya dengan 459-nya. Karena kita nggak ada diskusi kaitannya dengan 459 nih. Dari kemarin-kemarin kan nggak ada kan? Ya. Malah di sidang ini kelihatannya yang diuji itu adalah alat bukti itu, bukan perbuatannya. Coba lihat. Unsur-unsurnya nggak Unsurnya yang nggak Ya. unsur-unsurnya tuh nggak ada orang yang bedah loh, nggak ada pembedahan kaitannya dengan unsur-unsur. Kita nggak pernah bicara unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan rencana ini kan, nggak ada kan? Di sana nggak ada perdebatan itu. Padahal harusnya dalam case-case seperti ini itu yang menjadi perdebatan itu adalah unsurnya. Kapan mereka merencanakan, bagaimana mereka merampas nyawa, apakah ada menstruasinya atau tidak. Perdebatannya itu. Cuman ini menjadi terbalik. Seolah-olah dia tuh kayak sidang tun gitu, Mr. Z. Jadi yang diperiksa itu adalah administrasi. Ya. Peradilan tun, terkesannya begitu. Yang kedua, mungkin kita bisa balik pada apa peradilan kaitannya dengan praper, penetapan dan sebagainya. Ini jadi ya menjadi perdebatan ini bukan lagi kaitannya dengan tindak pidananya, tapi prosedur orang ini penanganan perkaranya. Itu masalah. Masalah sekali. Coba lihat dari awal. Mungkin orang berpikir, oh ini tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Ya, kita harusnya ke sana dong. Kita harus lebih banyak bicara KUHP-nya. Sementara ini kita bicara kaitannya dengan KUHP. Standar prosedural, pidana formilnya, makanya formilnya, dan formil itu merupakan tanggung jawab dari JPU. Jadi seolah-olah persidangan ini yang disidang ini adalah JPU-nya. Bagaimana dia menjanjikan itu? Kelengkapannya jadi bermasalah dan sebagainya kan? Makanya nanti kaitannya dengan pembuktian unsur ini pun akan rumit. Hakim akan sampai pada pembuktian unsur itu akan rumit, sangat-sangat rumit. Paling gampang lagi satu begini, Mr. Z. Ini ada orang yang memang ditargetkan mati. Tapi bayangkan alat yang digunakan itu cuma satu loh, palu. Palu. Targetnya 5, katakanlah 4 lah ya. Katakanlah yang bayi enggak lah, yang 4 lah. Tapi minimal di sana ada 2 laki-laki ya. Ada berapa sih, Mr. Z? Saya lupa deh. Saya nggak tahu tuh ada berapa laki-laki. Bapak Haji Saroni sama Budi. Oke, 2 laki-laki, 2 perempuan dewasa lah ya. Tapi kemudian menggunakan satu alat yang satu. Ah. Anak-anaknya 2. Oh, anak-anaknya 2. Oke, berarti ada 2 laki-laki, ada 1 perempuan dewasa gitu ya. Ya. Gitu. Ini kan hal-hal konyol, hal-hal konyol.
Saya juga nggak paham bagaimana nanti hakim sampai pada pembuktian unsur itu, karena dia harus sampai pada pembuktian unsur yuridisnya kan. Nah, pertimbangan yuridisnya dia harus sampai ke sana. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Sementara ini kita sudah sampai pada persidangan di sesi akhir. Ya, ini problemnya itu pada prosedur. Prosedur. Nah, jadi aneh, aneh. Masih mencari alat buktinya, Prof, untuk menentukan Ah, apa keyakinannya. ah. Jadi ini satu persidangan yang aneh sebenarnya. Satu persidangan yang mungkin memang yang termasuk aneh ya, aneh karena memang ya ini kalau memang dia pendekatannya yang tadi kayak kata Pak Rakyat ya, apa ini disengaja atau tidak ya, memang ada dua malnya di sini. Satu dia mal prosedur, yang dia ya, dia satu mal praktek, yang kedua mal prosedur, mal administrasi. Dia mal administrasi, administrasinya itu kaitannya dengan itu, ya kan? Nah, kalau dia kaitannya dengan praktek ya prakteknya itu nggak benar. Nah, kenapa Ririnnya tadi juga menyatakan bahwa ya kami ditekan dan sebagainya untuk kemudian memberikan keterangan. Saya di awal itu sudah menyatakan bahwa saya nggak tahu. Kan begitu yang dia sampaikan kan? Saya Ya, tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, bahkan sampai hari ini juga dia masih menyatakan bahwa dia tidak tahu dan itu memang dia bukan sampaikan saya, terus. bukan saya. Ah, lepas dari kebenaran yang sesungguhnya, kita hanya bisa menilai apa yang dia sampaikan dan konsisten dan konsisten. Gak bermaksud berpihak nih, gak ada yang kita nggak berpihak kemana-mana lah, tapi kita hanya bisa menilai itu kan. Jadi ada dua, dan kedua-duanya itu memang ya itu ada unsur kesengajaan. Itu memang nggak itu udah nggak terelakkan lagi. Contoh, nggak mungkin penyidik itu nggak tahu kalau misalkan alat bukti ketika dihadirkan dia harus memenuhi syarat A, B, dan C. Nggak mungkin itu, Ya, makanan nggak hari-hari. mungkin. Iya, itu nggak mungkin. Jadi kalau dibilang itu lalai, saya kira enggak. Saya kira ah, itu hal-hal begitu, hal-hal yang aneh. Lalu ketika mereka mendapatkan keterangan dari si Prio nih, Prio ini katanya dia under pressure, orang yang gampang kemudian bisa dibungkam dan sebagainya gitu kan. Prio. Saya sebenarnya lebih apa ya? Saya lebih sama lah sama Bang Ari sebenarnya sih. Keterangan Prio yang kedua ketika dia membantah dakwaan itu, sepertinya itu yang orinya. Nah, ada dua alasan Mr. J, ada dua alasan. Satu alasan itu tuh apa? Keterangan dia di surat itu dia konsisten dengan ketika dia ditanyakan ketika dia diinterview oleh si siapa namanya? Bang Tony. Dia ditanyakan oleh Tony. Dan dia ketika dia terangkan itu, dia benar apa yang dia jelaskan itu benar-benar mengalir banget dan itu natural banget Mr. J. Natural banget. Coba kalau kita nonton itu lagi itu nyaris kalau ada orang bilang, "Bah, ini bohong." Enggak. Sejak kapan? Kalau saya Pertanyaannya, Bro, pertanyaannya, sejak ah, kapan berubah? ya itu. Nah, Ya, saya aja Prof izin yang bentar kedua, Prof menjelaskan pertanyaan Mr. J tadi. siap, 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 Sejak siap. kapan berubah? Sejak Ya, pada saat Oknum Anggarani membesuk Rio di lapas dan mulai dari situ kita semua terbelah Mr. Z. oke, itu ya Ya, jawaban. kalau gini Mr. Z, Sejak ya, katakanlah kalau dia sampaikan dia under pressure, kita tanggaplah dia di bawah tekanan lah ya. Otomatis ketika dia di penyidikan itu, dia harus under pressure, ya kan? Nyali kita gede sekalipun, tapi kalau sudah dikurung di situ, selesailah kita. Kan begitu kan? ya, Terkecuali kita di brief berbeda nih, lu harus ngomong ini aja, kita ikutin aja maunya dia. Kita ikutin aja maunya dia. Artinya, kalau misalkan dia bilang dia di bawah tekanan, berarti sudah dari awal dia di bawah tekanan. Maka kemudian dia menyatakan segala sesuatu yang dengan benar itu pada apa yang keduanya. Gitulah Mr. Ji. oke. Pertanyaan berikutnya, sejak kapan mengatakan dapat tekanan? Ya itu. Itu sih Mr. Ji. Ya, ya, Mr. ya. Ji, saya izin ya, saya nggak ini ya, saya izin turun dulu lah ya. Oke, Siap Prof. Prof. Nah, Prof sampai tetap, ketemu tetap lagi berada nih. di jalur Iya. aja Prof, biar saya aja yang keluar jalur Prof. Aman. Bang Ae, izin ya. Bang Selamat Rakyat, istirahat ya Prof, ya. makasih Prof. Abah, Ilmunya malam ini. Bang Ari, ya. Ambon, iya, Oke. iya. Abah, sampai ketemu nanti di Cianjur. Ini apa namanya lagi dijadwalin sama Mr. J ini kayaknya. Nanti sama yang lain juga Bang Ari, ya. Siap. Bang Ae katanya gitu. Siap. Siap. Yo, baik. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman. Jadi berpikirnya itu ke situ, ting, ting, ting.
sejak kapan berubah, sejak kapan muncul ada tekanan, itu bersamaan itu. Sejak kapan, sejak kapan, sejak kapan. Udah nggak usah perlu diperpanjang, tanamkan dalam benak teman-teman sendiri. Kalau ditekan, merasa ditekan tuh, aduh, uang satu mobil berangkat sama-sama, peluk-pelukan, gendong-gendongan kok ditekan. Dia bilang begini, pernah aku ditendang katanya, ditendang pakai kaki apa? Kaki yang patah. Ya kan itu kan ada keterangannya juga itu kan Mr. Z. Si Riri itu kayak mana dia mau nendang Prio. Kalau di Ya, lapas itu kalau tiap pagi itu kita dibuka pintu kamar itu Mr. Z. Jadi kita disuruh berjemur, olahraga. Lah Ririn aja ngesot kok kayak mana dia mau nendang. ya. Jadi banyak-banyak ya teman-teman, saya selalu menggambarkan banyak kejanggalan. Bagaimana kejanggalan ini kalau dibiarkan? Wah, makin janggal. Makanya kita bersuara. Meskipun orang bilang di sana ini gerombolan, nggak masalah. Nggak masalah. Bagaimana, Abah? Ya, malam Bang Ji, makin malam makin seru. Alhamdulillah malam ini dapat 2 SKS nih. Udah Pencerahannya tahu dari kalau semuanya. Hebat, keren. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, bisa kapan wisuda? kita ya Kapan wisuda? wisudanya nanti 2040 lah. Jangan bilang selesai vonis langsung wisuda. Wisuda Oke. online, Bah, wisuda online. Iya, siap. Mr. Z. Terima ini. kasih Bang Ji, Mbak Jelita yang sudah tidur, Bang Ari Ambon, Bang Ari Porong, Bang Ai, Oke. rakyat semuanya, para netizen yang hadir di room ini, terima kasih banyak. Izin istirahat dulu ya semuanya. Terima Ya, kasih. Bah. Assalamualaikum. Makasih, Bah. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Oke teman-temanku, saya pernah juga ya 1 tahun yang lalu membahas kasus yang heboh juga. Dan pengikut saya yang bertanya, semua saya wisuda online. Ya Indonesia Raya, Padamu Negeri biasa. Dan ini juga saya berjanji nih teman-teman, saya itu nggak penting mau dihukum berapa siapa, ini nggak penting. Kenapa saya katakan nggak penting? Karena kita mau ngomong apa kalau hakimnya mengatakan demikian kan itu hakim, tapi kan kita membangun komunikasi ini berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya berjanji nih teman-teman, dari mana saja ini saya akan wisuda. Wisuda pokoknya wisuda online ya, wisuda online. Wisuda online-nya nanti ya rame di Komal kita ini. Ya seperti sebelum-sebelumnya lah. Wisuda online. Kalau mau wisuda beneran silakan DM saya. Silakan DM saya nih. Saya menerima tamatan SMA yang ingin jadi sarjana hukum beneran. Dari mana aja lah. Ya nanti kita bisa ini. Oke, kebetulan saya juga di bidang itu, jadi teman-teman bisa saya rekrut, saya pertanggungjawabkan, saya begitu saya daftarkan, saya kasih nomor induk register mahasiswanya, Anda bisa ngikut kuliah, mau online boleh, mau tatap muka boleh, nanti wisuda. Begitu wisuda, ya silakan yang mau jadi pengacara boleh, ya baru menyuarakan kebenaran ya, begitu. Oke, siapa nih yang mau closing statement? Saya sudah nggak tahan, saya rada-rada ngantuk. Silakan yang mau closing statement. Mau komentari sedikit tentang tadi kodok menyong. Oh, kodok minyong, aku nggak paham itu. Saya juga nggak paham sih, tapi tergelitik sama kata-kata yang di bawahnya itu, yang di kaosnya penyidik itu. Yang dibilang apa? Percaya katanya bukan faktanya. Gitu. Kan itu narasi yang dibentuk penyidik tuh di kaos kodok menyan itu. Nah, kalau apa istilahnya ngomentarin penyidik tersebut, ini saya jadi teringat peribahasa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.
Nah, kira-kira itu sebenarnya apa yang dilakukan penyidik menggunakan kaos tersebut dengan narasi percaya faktanya, bukan katanya, itu sebenarnya dia lagi membicarakan dirinya sendiri. Kenapa begitu? Ketika ada pertanyaan terkait keyakinan apa itu beras atau jenazah, itu apa itu jenazah Budi, ketika ditanya dari mana sumbernya, ternyata dari katanya Priyo. Nah, akhirnya kan bukan faktanya ya, dia lebih percaya berkeyakinan berdasarkan Ah, katanya. iya, iya, iya. Berarti itu yang nampar dia sendiri ya? Ya, itu kuasa Tuhan Mr. J secara tidak langsung ya. Mereka yang selama ini justru membalikan fakta ya. Yang kita lihat di framing bahwa Pak Tony lebih percaya katanya kalau pandangan saya. Makanya saya tanya tuh sama abang-abang senior-senior dimanapun itu Mr. Z. Saya mempertanyakan tugas dari pengacara itu mendapatkan informasi dari mana ya, dari klien yang mereka jawab dengan lantang gitu ya. Jadi menurut saya info apapun yang diberikan Ririn kepada Pak Tony ya itu faktanya ya kan, karena itu ya walaupun masih ada yang ditutup-tutupi sedikit ya, walaupun belum terlalu terbuka ya. Tapi kan itu kan udah haknya pengacara mempertanyakan itu kan, karena yang mau dibela kan kliennya gitu loh. Justru ya kebalikan itu tadi, Tuhan membalikan semua itu Mr. J. Tanpa mereka sadari, terus ya justru malah berbalik ya. Lah ini kok penyidik malah nanya terdakwa gitu loh, dapat infonya dari terdakwa itu loh. Itu yang saya sayangkan ya kan. Dan saya cuma mau ngingetin Mr. Z, buat yang masih berada di luaran sana, ingatlah yang kita lihat bukan yang dewasa. Yang kita lihat dua anak-anak. Jadi buat yang masih ada di luar sana, bukan Prio lagi nih, saya memohonnya, kita punya hati lah semuanya. Bu, ungkap ini semua sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Datanglah ke LPSK. Itu aja Mr. J. Terima kasih. Oke, keren. Gimana Bang Ai? Masih mau dilanjut tuh kodok-kodoknya? Itu sebagai penutup saya kali ini. Baik, Jadi baik. ternyata penyidik membongkar aib dirinya sendiri tanpa malu. Oke, teman-temanku semua, semuanya aja. Saya pribadi tidak sedang membicarakan masalah dukungan ini, dukungan itu, tidak. Tapi kalau masih ada yang kemarin-kemarin, alhamdulillah ini sekarang sudah kurang. Kemarin, masya Allah. Berarti omongan kita ini, karena konsisten kita ini, ngomongnya ya begini terus, konsisten. Tidak pernah mencela-mencele, ya kan? Ada itu yang mencela-mencele kadang-kadang, aku dukung ini, besoknya aku dukung ono, gitu. Itu namanya mencela-mencele. Kalau ini tidak, karena kita bicara pada koridornya, prosedur hukumnya. Oke ya teman-teman ya, kita tidak sedang mendukung kanan kiri, tetapi kita menyoroti. Apa yang kita soroti? Proses hukumnya. Kenapa? Ingat teman-teman, ketika undang-undang ini sudah diundangkan pada seluruh rakyat Indonesia, dianggap nih, mau tahu mau tidak tahu, dianggap tahu. Meskipun Anda mungkin tidak tahu, tapi dianggap tahu. Karena dianggap tahu, mari kita sama-sama untuk mengulas hanya di sini. Hanya di Mr. Z bicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Ngono loh. Oke, terima kasih untuk Jelita, Ari Porong, Ari Ambon, Rakyat Bersatu, Bang Ai, teman-teman semua yang ada di bawah, terima kasih banyak. Terima kasih Mr. J. Salam hormat saya. Saya Saya Ari akhiri dulu Ambon, teman-teman. Bang Terima kasih Mr. Z. Bang Ai. Sampai kasih ketemu lagi teman-teman semua. dan kesempatan teman-teman yang di bawah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, teman-teman. Terima kasih ya.